Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya mas geng. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 mas geng. Ini kita sedang berada di Morosari. Untuk penimbunan layar pertama ini semakin bertambah panjang, semakin bertambah lebar ya mas geng. Walaupun hamparan matras bambunya itu belum full 150 meter. Di pinggirnya itu masih ada bagian yang belum tertutupi dengan lapisan matras bambu. Nah, untuk di sini itu bambu terus berdatangan untuk merakit rakitan bambu yang paling terakhir, yaitu di ujung sekitaran konstruksi pile slab dari simpang susun Sayung. Nah, di bawah kita ini ada satu unit mobile crane mas geng, dan juga ada 3 eskavator amfibi. Eskavator ini digunakan untuk proses pemanjangan cerucuk bambu ya mas geng. Nah, di sini itu bambunya untuk fabrikasi cerucuk bambu di lokasi ini. Cerucuk bambu itu terdiri dari 7 batang bambu yang diikat menjadi satu kesatuan dengan panjang 8 meter. Setelah menjadi ikatan cerucuk bambu, kemudian bambu akan dipancangkan sedalam 8 meter ke dalam air, ke dalam tanah mas geng, maksudnya tanahnya itu di bawah perairan di sini ya, di bawah air laut ini. Nah, kita akan melihat nanti sampai ke kawasan Morosari Sayung, ke Sungai Sayung itu ya mas geng. Nah, nanti kita juga akan terbang menuju ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir, karena pada hari Minggu ini sangat banyak sekali peziarah yang berkunjung atau berziarah ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir mas geng. Pada saat saya perjalanan ke sini itu jalan aksesnya sangat padat dengan bus-bus para peziarah. Nanti kita akan ke makam ya mas geng, jangan di skip videonya, jangan dilewatkan videonya, tonton sampai akhir. Nah, ini proses penimbunannya semakin bertambah panjang ke timur sebelah akses makam Syekh Abdullah Mudzakkir. Ini kira-kira 100-200 meteran ini panjangnya dari jalan akses. Tapi untuk samping yang kiri itu belum tertutupi full dengan matras bambu, karena di situ masih ada tempat untuk fabrikasi cerucuk bambunya mas geng, belum dibongkar, dan juga masih ada rumah-rumah warga. Terlihat ada eskavator yang meratakan atau memindahkan timbunan pasir layar pertama. Itu terlihat ada satu unit alat pemancangan PVD. Ini pemancangan PVD-nya kejar target ya mas geng, kejar target dengan proses penimbunan pasir layar pertama. Nanti kemungkinan setelah lokasi-lokasi yang lain pemancangan PVD-nya sudah selesai, kemungkinannya alat pemancangan PVD-nya akan dikerahkan di lokasi ini semua mas geng, karena ini adalah lokasi yang terakhir untuk ditimbun pasir atau proses terakhir matras bambu. Ini kita akan menuju ke Sungai Sayung untuk melihat lalu lalang perahu pengangkut para peziarah. Ini ada satu unit bulldozer. Kita akan melewati sebelah kiri mas geng. Untuk prosesnya memang seperti ini ya, proses penimbunannya. Kalau hari Minggu itu tidak terlalu ramai, karena jalan akses menuju ke lokasi proyek itu harus bergantian dengan kendaraan para peziarah, yaitu bus-bus besar. Kalau ada persimpangan di jalan itu cukup menyulitkan kendaraan ya mas geng, harus ada yang mengalah terlebih dahulu. Nah, seperti itulah banyaknya perahu yang mengantarkan para peziarah ke makam tengah laut Syekh Abdullah Mudzakkir. Nanti kita akan terbang ke makamnya mas geng. Nah, oke, kita lanjut ke sini ya.
Untuk videonya kita tidak full update tentang progres pembangunan jalan tol Tanggul Lautnya. Akan tetapi kita akan melihat sedikit bagaimana sih para peziarah untuk menuju ke makam tengah laut Syekh Abdullah Mudzakkir. Semoga dengan adanya jalan tol Semarang Demak ketika sudah jadi itu bisa meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Demak dan juga Semarang, khususnya untuk para peziarah yang ingin ke makam Syekh Abdullah Mudzakkir agar dipermudah aksesnya. Nanti para peziarah bisa melewati jalan tol dari Demak menuju Sayung dan keluar di exit tol Sayung, kemudian bisa menuju ke sini dengan mudah ya Mas Geng. Harapannya seperti itu untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Demak, khususnya di wilayah Sayung. Nah, dulunya di sini ada pemecah gelombang Mas Geng, berupa beton-beton kotak atau kubus beton itu ya Mas Geng. Di sekitaran sini dari makam sampai Pantai Morosari itu dulunya ada, tapi sekarang sudah tenggelam dan sudah tidak terlihat. Walaupun terkadang beton pemecah ombak tersebut masih bisa terlihat kalau kondisi air sedang surut yang cukup banyak Mas Geng. Nah, seperti inilah perahu-perahu para peziarah yang sedang menuju ke makam. Untuk satu perahu itu bisa diisi dengan 10-12 para peziarah ya Mas Geng, atau orang. Satu perahu bisa diisi dengan 13 orang atau peziarah beserta nahkodanya tentunya Mas Geng yang mengemudikan perahu tersebut. Nah, ini lalu lalang perahunya sangat padat. Di jembatan Morosari itu perahunya bergantian menjemput para peziarah dan mengantar para peziarah ke makam tengah laut. Rutenya dari jembatan Morosari ya Mas Geng, dan lewat Sungai Sayung, kemudian keluar di muara sungainya dan kemudian akan berlayar di perairan ini sekitar kurang lebih 500 meteran. Kalau dari jarak Sungai Morosari itu kurang lebih ya mungkin mendekati 1 km Mas Geng. Nah, perahu-perahu ini setiap perahunya akan ada bendera kebanggaan Indonesia, bendera merah putih, karena ini mendekati bulan Agustus ya Mas Geng. Itu setiap perahu pasti ada benderanya yang berkibar. Nah, ini perahu ketika sudah mengantarkan para peziarah ke dermaga makam akan kembali lagi. Kembalinya itu untuk menjemput para peziarah yang lain yang sudah mengantri Mas Geng. Nanti kalau peziarah sudah berziarah dan sudah berdoa di makam tengah laut, di makam Syekh Abdullah Mudzakkir, akan dijemput lagi dengan perahu untuk kembali ke Morosari atau ke dermaga jembatan Morosari. Nah, ini ada dermaga 1 ya Mas Geng. Dermaga 1 ini letaknya sedikit lebih jauh dari makam. Dan juga ada dermaga yang letaknya itu persis di samping makam. Nah, ini dia dermaganya. Untuk kondisi area makam Syekh Abdullah Mudzakkir sedang ada pembangunan cungkup, atau kalau bahasa Indonesianya itu ya atap untuk makam itu Mas Geng. Ini diperluas dan diperkokoh. Karena makam ini setiap beberapa tahun sekali harus ditinggikan mengikuti kenaikan muka air laut. Kalau tidak ya tenggelam ya Mas Geng. Nah, seperti inilah kondisi dari makam Syekh Abdullah Mudzakkir, ulama yang dari pesisir Demak khususnya Sayung ini menjadi sesepuh di pesisir Sayung Kabupaten Demak. Terlihat juga para peziarah yang sedang berjalan
di jembatan aksesnya itu Mas geng. Nah, jembatan akses untuk para peziarah ini tidak terlalu lebar, mungkin hanya 1,5 meter saja. Jadi para peziarah harus bergantian, yang mau menuju dan yang sudah melakukan ziarah Mas geng. Seperti inilah kondisi dari kawasan makam Syekh Abdul Mudzakkir. Pada tahun sebelum tahun 2010 di area ini masih banyak pohon bakau atau pohon mangrove ya Mas geng, karena abrasi pantai, laut Pantura itu yang sangat ekstrim. Jadi pohon mangrove-nya itu rusak diterjang ganasnya ombak pantai utara. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.